Salam, selamat pagi anak-anak. Shalom. Kita akan beribadah pagi hari ini. Juga tidak ketinggalan untuk Bapak dan Ibu di rumah. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dampingi anak-anaknya supaya bersukacita. Karena hari ini Mem and Miss, juga ada Mister yang ganteng di belakang, ikut memeriahkan ibadah ini. Firman Tuhan pada hari ini sangat meriah karena dikhususkan untuk keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ayo mari kita sama-sama beribadah, bersukacita, memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Mari kita akan mulai ibadah kita. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini tengoklah kami dan lihatlah kami Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa keluarga kami untuk Tuhan berkati hari ini, untuk Tuhan jamah, untuk Tuhan pelihara, dan untuk Tuhan jaga melindungi kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang boleh kami rasakan. Sepanjang malam Tuhan ada bersama kami. Pagi hari ini pun Tuhan, kami izinkan Engkau bersama dengan kami. Kami akan memulai ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa Allah boleh menyertai dan memberkati kami semua. Amin. Anak-anak, mari kita menyanyi kembali dengan sebuah pujian. Allah itu baik. Semua pernah merasakan kebaikan Allah. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dan
luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah merasakan kebaikan Tuhan? Ya. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Selalu, setiap hari, setiap saat kita rasakan. Bapak, Ibu, orang tua murid, banyak persoalan yang kita hadapi di sepanjang kehidupan kita. Hari-hari ini mungkin usaha macet, mungkin keuangan kita tidak seperti yang dulu. Tetapi jangan khawatir. Jika Bapak dan Ibu berserah kepada Tuhan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan, maka semuanya akan teratasi. Pada suatu ketika saya melihat sebuah stiker, ada seorang bapak dan bayinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita membayangkan, apakah benar bayi itu bisa dibawa berlutut di bawah kaki Tuhan? Itu artinya kita diberi gambaran bahwa di setiap kehidupan kita, kita harus datang di bawah kaki Tuhan. Karena keadaan dan kondisi seperti ini, tidak ada jalan lain. Kita nikmati kebaikan Allah supaya kita dapat mengatasi semua. Kita nyanyikan lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita isi bejana tanah liat kita supaya tidak kosong. Mari anak-anak, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan,
kita buka hati kita untuk diisi penuh melimpah dengan firman-Nya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, kami percaya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan kemurahan-Mu yang luar biasa tidak dapat kami bayangkan Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang maha murah. Di dalam situasi dan kondisi ini Tuhan, tidak ada dapat kami bayangkan bahwa kami dikuatkan sampai saat ini. Kami masih tetap berdiri, kami masih tetap ada, kami masih tetap sehat oleh karena pertolongan-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau perhatikan begitu baik. Kami percaya sampai kapanpun Tuhan terus bersama dengan kami. Sampai kapanpun Engkau akan memberkati anak-anak didik kami Tuhan. Engkau akan memberkati orang tua mereka Tuhan dengan berkelimpahan. Jikalau sebentar firman-Mu akan dibentangkan oleh hamba-Mu, Tuhan Yesus, buka hati kami, buka telinga kami, buka pendengaran kami, dan buka pikiran kami, agar firman-Mu boleh mengisi ruang hidup kami dengan penuh melimpah. Berfirmanlah Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, para orang tua SD Kristen Maranatha Sampit. Perkenalkan, saya Ibu Kumala Dewi, saya dari Semarang. Saya ada di dalam tim kepemimpinan wanita bijak Kalimantan Tengah. Bapak Ibu, pengkhotbah berkata bahwa segala sesuatu ada masanya. Nah, hari-hari ini adalah masa di mana Tuhan mengizinkan untuk kita lebih banyak diam di rumah ya. Dengan pandemi ini kita work from home, anak-anak belajar dari rumah ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita gunakan lebih banyak untuk apa? Mungkin ada orang tua yang berkata, kapan ya sekolah itu mulai untuk offline ya, karena hari-hari ini adalah daring, anak-anak harus didampingi, orang tua merasa repot dan sebagainya.
Tetapi kalau kita melihat bahwa sebenarnya semuanya ini terjadi atas seizin Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau mengingatkan kepada kita sebagai orang tua untuk kita lebih berfungsi lagi bagi anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, kita akan membaca di dalam Ulangan 11 ayat 18 sampai 19 yang berkata begini. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau sedang bangun. Ya. Nah, firman Tuhan mengajar kepada kita orang tua ya untuk ada dua hal. Yang pertama yaitu menaruh perkataan firman Tuhan di dalam hati dan jiwa kita, ya, mengikatkan di tangan kita dan menaruh sebagai lambang di dahi kita. Bahkan di dalam Ulangan 6 dikatakan, tuliskanlah di ambang pintu rumahmu dan di pintu-pintu gerbang. Apa artinya? Pesan firman Tuhan ini sangat penting, yaitu supaya perkataan firman Tuhan itu menjadi melekat di dalam hati kita, menjadi prinsip hidup kita di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, ya. Ekstrimnya sampai berkata kalau di orang masuk ke pintu gerbang rumah kita harus tahu bahwa di dalam rumah itu anggota keluarga ini punya prinsip firman Tuhan yang kuat, menghidupi prinsip firman Tuhan yang kuat yang tidak bisa dikompromikan, ya. Ada diperkatakan di dalam hati dan pikiran jiwa kita, dikatakan di situ. Hati dan jiwa itu merupakan pusat, ya, dari kehidupan kita. Sumber. Jadi apa yang keluar dari hati dan jiwa kita itu terpancar, apa yang ada di dalamnya itu terpancar lewat perkataan dan perbuatan kita. Apakah firman Tuhan itu terpancar lewat perkataan dan tindakan kita sehari-hari, ya? Dikatakan diikat di tangan dan menjadi lambang di dahi. Artinya kemanapun firman Tuhan itu kita bawa, ya, ketika kita ada di luar, ya, kita terus ingat akan firman Tuhan itu, ya. Nah, pesan ini begitu penting, Bapak Ibu. Harus menjadi pedoman hidup, bahkan itu menjadi way of life, ya, pedoman buat hidup kita. Nah, pesan yang kedua yaitu supaya kita orang tua mengajarkan perkataan firman itu kepada anak-anak kita. Dikatakan waktu kapan? Waktu kita sedang duduk, sedang ada di dalam perjalanan, ya, sedang bangun, sedang tidur dan sebagainya. Artinya tanggung jawab, tugas untuk kita membawa anak-anak itu mengenal firman dan menghidupi firman itu, tanggung jawab itu ada banyak di pundak orang tua. Guru sekolah minggu, guru-guru sekolah, Bapak Ibu guru, terbatas waktunya untuk mendampingi anak Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai orang tua diberi lebih banyak waktu, dan masa-masa ini adalah masa yang sangat efektif dan efisien. Sebanyak waktu untuk Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengajar kepada anak-anak, ya. Katakan saat duduk di rumah kita meluangkan waktu untuk mengajar tentang firman kepada anak-anak, ya. Kemudian waktu di perjalanan, ya, apa yang Bapak Ibu lakukan waktu di perjalanan, ya? Apa yang Bapak Ibu ajarkan waktu Anda ada di luar? Apa yang anak-anak lihat dari hidup Bapak Ibu? Ya, bukan sekadar mengajar firman Tuhan, tetapi menjadi way of life, menjadi satu gaya hidup. Ya, firman itu menjadi gaya hidup di dalam hidup kita sehari-hari sehingga dilihat oleh anak-anak kita. Ya,
ketika kita ada di perjalanan, ya Bapak Ibu mungkin ada di perjalanan, aku diselip, ya waktu naik motor atau mobil, gimana? Marah-marah, keluar kata-kata yang buruk, ya. Kemudian mungkin kalau ibu-ibu sedang ada di dalam kumpulan dengan ibu-ibu yang lain, anak-anak melihat apa yang dibicarakan. Ketika ibu-ibu ada di waktu berbelanja, apa yang dilakukan kepada orang-orang ibu-ibu yang penjual, ya. Mungkin ibu-ibu menekan mahal sekali dan sebagainya, ya, dengan kata-kata yang kasar. Mungkin itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Anak-anak kita belajar apa lewat apa yang Bapak Ibu lakukan, ya. Kemudian waktu mereka bangun, ya, waktu mereka berbaring, mari ajarkan firman, adakan mezbah keluarga. Hari-hari ini adalah hari yang sangat baik untuk Bapak Ibu mengadakan mezbah keluarga, berdoa, mengajar firman bersama-sama dengan anak-anak, ya. Nah, apa yang kita perlu ajarkan? Ulangan 10 ayat 12 kita akan baca, berkata, "Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan?" Pertama, takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Yang kedua, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ada dua pesan yang penting yang kita perlu pelajari dan kita ajarkan kepada anak-anak, yaitu hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, ya. Dua prinsip ini sangat penting dan tidak bisa dikompromikan, ya. Orang yang takut akan Tuhan itu akan menjauhi dosa. Orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala firman-Ku." Ya, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Ajarkan untuk anak-anak mengasihi Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Dan ada upahnya, dikatakan orang yang mengasihi Tuhan, dikatakan di situ, Tuhan akan meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain, Roh Kudus yang akan menyertai selama-lamanya. Ya, itulah upah bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, akan disertai oleh Roh Kudus selama-lamanya. Dan ada upah yang akan diberikan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur, ya, dikatakan Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Luar biasa, Bapak Ibu. Ketika kita membawa anak-anak kita sedari kecil takut akan Tuhan, Tuhan itu akan memilihkan jalan-jalan bagi hidup anak-anak kita, ya. Akan ada masa depan buat anak-anak kita, ya. Yang kedua, Tuhan itu bergaul karib dan memberikan perjanjiannya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan itu akan menjadi sahabat bagi anak-anak kita dan memberikan perjanjiannya. Tuhan akan menemani anak-anak kita dikala kita tidak bisa menemani. Mungkin ketika mereka ada di luar, ada pengaruh-pengaruh yang buruk ada di luar. Tetapi ketika mereka menjadi orang-orang yang takut Tuhan, mereka itu akan di-cover oleh Tuhan. Ya, malaikatnya berkemah di sekelilingnya, dikatakan Tuhan akan cover anak-anak kita ketika mereka ada di luar. Kita tidak bisa 24 jam mengawasi anak-anak kita. Tetapi ketika kita menerapkan prinsip-prinsip ini dan mengajarkan prinsip takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Tuhan akan bergaul karib dan memberikan janji-janjinya kepada anak-anak kita. Dan malaikatnya akan berkemah di sekeliling anak-anak kita. Nah, kenapa kita mesti tanamkan nilai-nilai ini? Karena hidup ini penuh perjuangan.
Hidup ini semakin lama semakin sulit ya. Kalau kita melihat hari-hari ini banyak orang yang mengalami pergumulan yang sulit dengan adanya pandemi. Banyak hamba-hamba Tuhan berkata ini hanyalah awal. Belum percobaan yang berat. Baru awal. Bayangin Bapak Ibu, hal seperti ini sudah banyak orang ketakutan dan banyak mempengaruhi bisnis dan sebagainya. Itu baru dikatakan itu baru awal. Bayangin kalau zaman nanti anak-anak kita hidup ini semakin sulit. Tetapi percayalah ketika kita menanamkan hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan kepada anak-anak kita, saya percaya mereka akan semakin lama semakin kuat. Mereka akan semakin lama semakin hidup dengan iman. Iman mereka tidak mudah kandas ketika kita sudah tanamkan hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjauhi kejahatan, menjauhi dosa. Ya, dua prinsip hidup ini, takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan itu sudah kami terapkan di dalam keluarga kami. Kami punya 2 anak, sekarang sudah besar-besar, yang satu bahkan sudah menikah, dan mereka sejak SMA sudah jauh dari kami, ada di luar kota. Tetapi kami tidak khawatir dan kami tidak takut. Kenapa? Karena kami sudah menanamkan prinsip takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hari ini kami boleh bersyukur bahwa anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Bahkan mereka sekarang ada di dalam pelayanan. Dan yang luar biasa seperti firman tadi katakan bahwa Tuhan itu menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kami tidak tahu bagaimana Tuhan memilihkan jalan, tetapi yang kami lihat sekarang luar biasa. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Mereka berhasil dimanapun mereka berada. Dan doa kami waktu itu, kami berkata, Tuhan, kalau boleh, jadikan anak-anak kami seperti Yusuf di masa kini. Yusuf yang hidup takut akan Tuhan. Yusuf yang hidup tidak kompromi dengan dunia ini. Maka Tuhan menunjukkan jalan yang dipilihnya. Termasuk mencarikan jodoh. Ya, Tuhan memberikan jodoh yang terbaik buat anak saya. Saya tahu itu karena mereka sejak kecil hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sehingga perjanjian-perjanjian Tuhan diberikan kepada anak-anak kami. Dan perjanjian itu digenapi satu demi satu. Dan saya percaya sekalipun mereka jauh dari kami, Tuhan itu mengcover mereka. Karena malaikat Allah berada di sekeliling mereka. Mari Bapak Ibu, jadikan 2 prinsip ini menjadi way of life di dalam rumah tangga keluarga Anda. Bawa anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan terus memimpin hidup anak-anak Anda sampai pada masa depannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini bahwa Tuhan, kami mendapatkan satu firman, pesan firman-Mu bahwa kami harus menjadikan firman Tuhan itu ada di dalam hati kami, jiwa kami, menjadi orang-orang tua yang melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kami untuk hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena itu Bapak, kami berdoa untuk setiap anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam hidup setiap orang tua. Biar Tuhan akan tolong, Tuhan yang akan memimpin masa depan mereka. Tuhan yang akan menolong, memberikan hikmat kepada setiap orang tua untuk membawa anak-anak hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami percaya masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan, karena Engkau yang memilihkan jalan yang harus dipilih oleh anak-anak kami. Dan Tuhan yang akan membawa mereka, memberikan perjanjian-perjanjian-Mu Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan, Engkau yang akan melindungi, malaikat Allah akan berkemah atas sekeliling anak-anak kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap orang tua, berkati setiap Bapak Ibu guru Tuhan. Dan mereka juga boleh membawa anak didik mereka untuk hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Sekarang tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Kita akan menyanyikan betapa ku berterima kasih, betapa hatiku berterima kasih. Ini Tuhan persembahanku, terima Tuhan jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sampai di sini ibadah kita. Sebentar kita akan menerima doa berkat. Anak-anak, mari kita berdoa kembali. Lipat tangannya, tutup mata. Kami berterima kasih Tuhan, di dalam ibadah kami Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami. Sekarang kami akan menutup ibadah kami. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita melimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi. Selamat beribadah.